Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku Hanim Rosyidah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, jadi di sini aku akan sedikit membicarakan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pasti teman-teman semua udah tahu kan siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan kan banyak dibicarakan oleh ustadz-ustadz. Nah, di sini aku cuma sedikit mau mengulas sedikit gitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Di sini aku akan mulai dari biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Ahmad Dahlan itu punya nama kecil. Jadi sebenarnya namanya itu bukan Ahmad Dahlan sebenarnya. Nama Ahmad Dahlan itu didapat ketika beliau sudah dari Mekah. Nah, sebenarnya nama asli beliau itu adalah Muhammad Darwis. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Siapa sih Kiai Haji Abu Bakar itu? Nah, Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Gede Kesultanan Yogyakarta. Nah, itu tadi adalah biografi singkat seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekarang kita lanjut ke masa kecil beliau. Tadi kan udah dijelaskan kalau misalnya nama kecil beliau adalah Muhammad Darwis. Jadi, singkat cerita, ketika beliau usia 15 tahun, beliau itu udah pergi ke Mekah dan tinggal di sana selama 5 tahun. Nah, Darwis pada masa ini mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam di Mekah. Jadi beliau itu belajar di Mekah, belajar tentang Islam di Mekah. Beliau itu berguru pada kiai besar, syekh besar maksudnya, syekh besar yang ada di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khotib, yang dimana beliau itu menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, itu ya. Nah, ketika usianya dirasa cukup untuk berdakwah di Indonesia, beliau itu kembali pulang ke kampung halaman, yaitu di Kauman tepatnya, pada tahun 1888. Dan setelah itu barulah ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali dari Mekah dan pulang ke Yogyakarta, tepatnya tadi di Kauman, beliau ini berusaha memperbaiki keadaan umat Islam yang pada saat itu mengalami kemunduran. Salah satunya adalah dilakukannya praktik-praktik yang itu mengarah kepada kesyirikan, kayak misalnya sesajen atau ya semacam itulah ya. Dan cara beliau itu adalah, yang pertama adalah di bidang praktek keagamaan. Jadi beliau itu mengubah arah sujud ke arah kiblat. Jadi sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pulang ke Indonesia, itu masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya, mungkin di Indonesia ya kurang lebih, itu arah dari sholatnya itu salah. Jadi bukan ke arah kiblat tapi ke arah menghadap ke arah masjidnya masing-masing. Jadi di mana masjidnya menghadap, ya berarti di situ kiblatnya. Padahal kan salah ya teman-teman. Kita tahu bahwa kiblatnya adalah ke arah Mekah, tapi mereka kiblatnya melenceng. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mulai mengubah ke arah yang benar. Nah, tapi disinilah salah satu usaha yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan banyak ditentang oleh masyarakat sekitar, karena mereka itu agak susah untuk dibilangin. Maksud susah di sini kayak karena mereka udah menetapkan bahwa kiblatnya itu ke arah masjidnya masing-masing, jadinya agak susah untuk diperbaiki. Tapi dengan tekad yang kuat, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berhasil mengubah, walaupun itu banyak rintangan-rintangannya, kayak misalnya masjidnya kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya masjid. Nah, masjidnya itu dirobohin tuh sama
orang-orang yang nggak suka sama orang-orang yang kayak apa ya namanya, kayak nggak setuju gitu sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi masjid beliau itu dirubuhin. Nah tapi karena beliau itu orangnya sabar banget, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu orangnya sabar banget dan tekun ya, maksudnya kayak ya walaupun dicaci maki, walaupun di kayak gitu-gituin, tapi tetaplah apa namanya semangat. Walaupun waktu itu pernah nyerah, tapi karena dibilangin sama, karena dinasehatin, lebih tepatnya dinasehatin sama keluarganya, jadi beliau itu tetap maju. Oke, itu ya salah satunya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah memajukan pendidikan Islam dan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajar di salah satu pendidikan umum. Jadi bukan basicnya bukan belajar Islam, tapi emang basicnya lebih ke umum gitu. Kayak misalnya kalau zaman sekarang ya kayak SMP, SMA, kayak negeri gitulah. Kan kalau misalnya Islam kan paling pesantren. Nah, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh mengajar di sekolah yang umum, yang dimana itu nggak ada sama sekali pelajaran Islam. Nah, jadi dia tuh masuk gitu untuk kayak belajar Islam tapi lebih ke arah modern gitu. Nah, di sini juga nih dapat rintangan yang banyak nih di sini. Apa sih rintangannya? Pertama, dari murid Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Jadi murid-murid yang ada di sekolah-sekolah umum itu kayak apa sih pelajaran agama, kayak nggak seru gitu kan. Biasanya kalau misalnya kita belajar agama di kelas kan kayak ngantuk gitu kan. Nah itu pemikiran anak-anak umum pada saat itu, jadi kayak apa sih bosenin banget gitu. Nah tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajar dengan cara yang modern dan itu nggak membosankan gitu. Kayak misalnya contoh kayak ada guru di kelas yang itu tuh asik banget. Nah itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh gitu, cara ngajarnya tuh gitu enak gitu, enak dan masuk dan kayak seru gitu loh, kayak seru aja. Terus habis itu tantangan kedua yaitu beliau itu tidak mendapat kesetujuan dari pemuka-pemuka Islam yang ada di Jogja pada saat itu, karena pemikiran-pemikiran orang-orang zaman dahulu, Islam zaman dahulu itu ya kalau misalnya Islam ya udah belajar Islam aja, nggak usah belajar umum-umum, ataupun sebaliknya, kalau yang umum ya udah umum aja, nggak usah belajar Islam ya. Selanjutnya pembaharuan apa lagi sih yang dilakukan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan? Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membangun kayak panti yatim piatu dan rumah sakit yang dimana pada saat itu rumah sakit modern itu sangat sedikit. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mulai membangun rumah sakit untuk membantu para warga yang punya penyakit gitu-gitu. Oke. Pada tanggal 20 Desember 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajukan sebuah permohonan, di mana permohonan itu isinya beliau itu ingin mendirikan sebuah organisasi. Nah, organisasi ini yang nantinya disebut dengan Muhammadiyah. Apa sih misi dakwah dari Muhammadiyah itu? Yaitu kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melihat bahwa orang-orang pada saat itu orang Islam tuh melenceng dari Islam yang sebenarnya, Islam yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terketuk hatinya untuk memperbaiki kondisi Islam di Indonesia khususnya. Nah, alhamdulillahnya dari organisasi Muhammadiyah ini tuh mendapat respon positif dari warga-warga sekitar. Akhirnya warga-warga sekitar itu berbondong-bondong untuk masuk dan untuk bisa terlibat di dalam organisasi ini. Ya walaupun kita tahu ada dari masyarakat itu yang kurang suka sama Kiai Haji Ahmad Dahlan atau kurang suka sama Muhammadiyahnya. Tapi ya kita tahu manusia itu ada yang suka dan ada yang gak suka, jadi kita maklum aja. Oke, akhirnya kita selesai di penghujung
kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Walaupun sebenarnya itu nggak lengkap ya teman-teman, tapi harap dimaklumi. Oke. Dari kisah ini apa sih yang bisa diambil, pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kisah ini? Jadi kita sebagai kader Islam, kita sebagai warga yang beragama Islam, kita tuh harus banyak introspeksi diri, karena kita tuh masih banyak itu kekurangan, dan karena kita banyak kekurangan itu kita harus membenahinya. Nah, kita tuh punya tantangan teman-teman. Kita punya tantangan. Apa sih tantangannya? Ya, tantangannya itu kita sebagai penerus bangsa, kita tuh harus memperjuangkan Islam, dan ya kita harus memperjuangkan Islam dengan seperjuangannya, dengan setanggung jawaban kita, karena kita kan tahu kalau kita tuh agama Islam. Jadi kita harus berdakwah dengan sungguh-sungguh. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin dirasa kayaknya kurang gitu penjelasannya, atau ada kata-kata yang terbelit-belit, mohon dimaafin ya, mohon dimaklumi. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.